Ini asak-asaknya sebenarnya nggak terlalu asak-asak ya, tapi mungkin ini karena cuaca dingin. Karena tadi pagi asak-asaknya wis nemen. Karena cuaca dingin rasanya terbantu. Terus RPM mesin ya, ini termasuk sudah cepat turun. Ya nggak terlalu parah, tapi ya lagi-lagi mungkin ini kebantu dengan cuaca dingin itu. Jadi ya rasanya ini butuh ganti oli ya. Jadi penulis putuskan untuk ganti oli di pemakaian 82 km, karena kalau dipakai pagi rasanya olinya sudah nggak kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini train oli Mediterranean X ya. Ini warnanya memang sudah termasuk lebih gelap. Ini sudah termasuk gelap ya. Hijaunya hijau gelap. Kuning sedikit hijau tapi lebih gelap. Jadi ya olinya memang cepat hitam. Di train karena ya kemampuan olinya sudah berakhir. Untuk penggantinya adalah oli Texal Motos 40T ya. Texal ya. Ini buatannya Smesindo. Ini olinya dari uji pengawal oli termasuk yang cepat habis. Enggak termasuk sangat cepat sih, tapi ya habis duluan daripada oli-oli lain. Tutupnya nggak ada anunya ya, nggak ada tanda khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sudah pakai oli Texal Motos 40T. Anehnya oli Texal ini nggak ada SAE nya ya, API nya juga gak ono kayak ya. Nggak ada API wajar lah ya, tapi gak ono SAE nya ini cukup aneh juga. Atau mungkin angka 40 itu adalah SAE 40, entah lagi lah. Oli ini adalah buatannya Smesindo Lubritex.
penulis kalau nggak salah sudah ketiga kali ini nyoba oli buatannya Smesindo. Yang pertama nggak begitu puas, ingatnya ya. Karena bukan oli yang berkesan gitu. Terus yang kedua pakai buatan WLT. Oli yang harganya sangat kemahalan. Jadi yang versi 10W40 harganya 140.000. Untuk perbandingan ini harga olinya piro 24.000 ya. Oli WLT Vigorous adalah oli untuk motor lagi 10W40 jas WMA kalau nggak salah ya. Dan yang bikin memperhatikan oli jadi ingat itu adalah itu termasuk oli yang paling parah ya. Walau disebut kelas full sintetik, diklaim bisa 10.000 km, tapi malah jadi oli yang daya tahannya paling parah. Karena sekali dibuat ngebut, digeber, itu langsung kuasar nggak karu-karuan ya. Langsung oli ini kualitasnya turun drastis. Ya mungkin ini justru blundernya atau kesalahan dari CEO nya ya, Pak Arif Hidayat itu. Jadi CEO nya WLT itu berpendapat bahwa namanya oli bagus itu viscosity indexnya harus tinggi. Jadi oli yang keluarannya WLT itu semuanya viscosity indexnya 180. Boh ya pecarane. Padahal bahan dasar yang dipergunakan juga bukan segitu aslinya viscosity indexnya. Jadi kan harus ditambahi sesuatu. Nah, karena rasanya penambahan sesuatunya ini terlalu banyak, ya kualitas olinya jadi hancur. Ya buktinya kita bisa lihat di channelnya Motor Oil Geek soal viscosity index improver. Itu oli yang viscosity indexnya tinggi karena penambahan aditif viscosity index improver cepat sekali turun kekentalannya, cepat sekali rusak. Iya, ini olinya oli Texel Motorsnya kok di pemakaian sekarang ini RPM mesin sudah cepat turun. Olinya juga ya sudah lebih encer ya. Balik lagi ke oli WLT. Ya dari hasil percobaan dari The Motor Oil Geek menunjukkan bahwa aditif viscosity index improver yang bisa membuat olinya kekentalannya tetap stabil itu peningkatan viscosity indexnya nggak banyak. Jadi viscosity indexnya cuma berubah sedikit gitu ya, tipenya PIB atau apa gitu ya, atau star polymer. Tapi yang jelas untuk penambahan aditif yang banyak justru makin nggak stabil kekentalannya. Dan untuk membuat oli misalnya 10W40 ya bisa aja oli dasarnya kekentalannya adalah yang setara SAE20 gitu ya, terus tambahi aditif viscosity index improver banyak, hasilnya adalah misalnya 5W40 atau 0W40 gitu. Tapi kalau mencapai kekentalan itu dilakukan dengan banyak viscosity index improver, olinya cepat rusak. Jadi makanya penulis itu ingin cari oli-oli yang
tanpa viscosity index improver, dan itu sesuatu yang sulit karena sepertinya dari produsen bahan dasarnya, dari cairan utamanya itu juga sudah menjual yang ada viscosity index improvernya. Ya sayangnya ya, dunia oli di Indonesia dirusak oleh orang-orang yang beranggapan bahwa viscosity index tinggi itu bagus. Jadinya ya jangan heran bila oli sekarang ini cepat rusak, cepat hitam, cepat menguap, karena ya yang difokuskan adalah viscosity index. Nah, sekarang pakai oli Texal Motos. Tadi itu awal-awal nggak kasar ya suaranya ya, termasuk halus. Tapi makin lama kok makin nggak halus. Terus RPM mesin juga termasuk mulai cepat turun ini, padahal masih baru dipakai olinya. Tapi cobalah penulis pakai kencang dulu, terus lihat apa yang terjadi. Oli Texal ini anehnya RPM mesin waktu kecepatan rendah cepat turun, tapi di kecepatan tinggi licin ya. Jadi di kecepatan tinggi ini nggak terasa ada hambatan. Ya tadi juga ketika RPM rendahnya juga digas tidak terasa hambatan. Jadi sepertinya aditif oli ini adalah aditif yang fokus untuk RPM tinggi, kecepatan tinggi, atau beban berat. Jadi kalau di mobil mungkin ya halus ya. Ya sayangnya jalurnya rame ya, jadi nggak bisa tes top speed. Tapi termasuk cukup cepat juga saya akselerasinya. Walau ya kecepatan akselerasi bisa karena penulis pakai minyak Saminza Ponta soalnya. Lagi pakai lagi. Ini sudah mau sampai kantor dan ya ternyata olinya ini aditifnya termasuk cukup oke ya, tapi syaratnya harus dipakai jalan agak kencang kayaknya. Jadi memang ini oli fokusnya adalah untuk mobil, bukan untuk motor. Jadi kalau dipakai di motor nggak bisa halus, kalau dipakai pelan harus dipakai kencang. Tapi kalau sudah fungsi aditifnya bisa halus mesinnya. Jadi kalau untuk motor ya oli ini cocoknya untuk pemakaian kencang. Kalau untuk pemakaian pelan nggak begitu cocok ya. Tentu olinya ya sudah makin encer sekarang, sudah lebih terdengar suara mesinnya. Tapi RPM termasuk nggak cepat turun dibanding ketika awal berangkat tadi. Apa maneh? Ya wis nanti dilihat dari hasil akselerasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua 43 km pemakaian oli Texal Motos 40T. Penulis rupanya kelewatan ya. Memang di botolnya itu nggak ada tulisan SAE, nggak ada tulisan ABI, ya tentu nggak ada tulisan JASO.
tapi di sebelahnya barcode ada tulisannya CF dan 40. Jadi bisa diasumsikan API-nya CF, SAE-nya 40. Terus penulis juga lupa bilang soal suara asak-asak waktu pertama berangkat. Ini termasuk halus, lebih halus daripada Mediterranean SX, lebih halus dari Win Formula Super. Dan ya sama seperti dugaan sebelumnya, awal berangkat itu agak berat ya. Jadi RPM mesin cepat turun. RPM mesin cepat turun, tapi suara nggak terlalu asak-asak. Ya mungkin aditifnya ya semacam boron barangkali ya. Kan penulis sebelumnya sudah nyoba khusus aditif boron dan efeknya suara mesin halus, tapi perut ya nggak licin. Jadi ya kemungkinan aditifnya mengandalkan boron dan juga tentu aditif lainnya ya. Aditif yang baru setelah dipakai kencang jadi licin. Jadi kalau dipakai pelan-pelan gini nggak licin masih. Jadi RPM mesin masih cepat turun. Tapi ya dipakai gaspol agak lama dikit baru mulai licin. Nggak ada kesempatan ya. Nanti kalau ada kesempatan penulis coba ya. Iya, dipakai segini tadi sudah ada peningkatan licinnya ya. Jadi emang harus dipancing gaspol dulu, dibebani agak kencang baru mulai licin ya. Dan olinya ya termasuk cukup oke lah ya. Walau ya memang sekarang ini suhunya dingin. Kemarin pulang kerja juga habis hujan sehingga sangat dingin cuacanya. Jadi olinya kebantu, tapi tetap ini olinya masih lumayan lah karena kekentalannya masih cukup bagus. Soal akselerasi ya karena kemarin hujan nggak bisa merekam ya, pakai angka yang pertama aja ya, pakai akselerasi yang mulai dari 0 sampai 100 berapa itu ketemunya sekitar 18. Dan itu pun awal-awal penulis nggak gaspol karena jalannya agak berbahaya, jalannya agak berpasir. Karena sebelumnya setiap penulis start dari situ selalu selip ya ban belakangnya. Jadi karena itu pas lagi ada motor-motor lain ya penulis nggak berani gaspol. Jadi awalat gasnya itu pelan ya, nyantai. Akselerasi tidak terhambat, tapi juga dengan catatan penulis sedang pakai minyak samin Caponta. Jadi ya ruang bakar dalam kondisi bersih. Jadi walau bensinnya Pertalite ya akselerasinya oke. Kebetulan sekarang Pertalite keluaran produksi sekarang itu akselerasinya sama kayak Pertamax atau premium zaman dulu ya. Jadi ya karena hasilnya seperti ini ya penulis nilai saja ya oli Texal Motors ini. Dan penilaiannya adalah ternyata oli Texal Motors ini kualitasnya lumayan, bisa dibilang di atas rata-rata. Karena dari pemakaian segini masih cukup layak pakai ya. Padahal oli-oli sebelumnya dipakai sekali sudah turun drastis kemampuannya, sementara Texal Motors ini kok masih bisa cukup awet. Jadi yo walau harganya piro 24.000 termasuk ya boleh dicoba ya. Soal nanti apakah lebih baik dari Orangnya atau Win Formula Car ya lihat nanti kalau sudah pemakaian beberapa ratus kilometer. Kalau nanti emang bisa sampai ya antara 200-an 300 gitu ya bakal jadi oli rekomendasi. Tapi ya untuk review awal
cukup puas ya, cocok untuk pemakaian kecepatan tinggi. Kalau untuk mobil ya itu oli mobil emang, bukan oli motor. Kalau untuk pelan-pelan ya rasanya bakal butuh aditif ya. Ya sayangnya jalannya nggak ada, tapi oli Texal Motors ini paling nggak tidak membatasi kecepatan ya. Jadi biasanya kalau oli banyak aditifnya itu kecepatan motor nulis jadi terbatas cuma 108, tapi ini enggak, bisa terus. Kalau jalan lapang ya mungkin bisa sampai 113 juga, cuma sayang nggak ada jalan ya. Ya wes, secara kemampuan menurut penulis sudah termasuk lengkap reviewnya. Untuk kali ini itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.